Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang kompak. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam, ibu-ibu yang enggak jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya biar witir ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla wa syarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dijawab dulu Bu. Kalau kita dengar baca salawat, kalau kita dengar nama Nabi dijawab sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-bakhilu liman dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, orang yang apabila disebutkan namaku, kata Rasul, tidak membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada millah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala ta'ala aidan yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbu ahla baiti wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun ashabal fadilah hadratul ulama wal masyayikh wal asatid wal asatidah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid wa asatidah, khususan terkhusus yang saya muliakan kiai kita Abah Kiai Haji Solihin, Abah Kiai Haji Muhsin, Abah Kiai Haji Asmili. Kita doakan
para kiai-kiai kita, guru-guru kita, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya. Kita mintakan kepada Allah supaya guru-guru kita, orang tua kita, para kiai-kiai kita jangan diwafatkan terlebih dahulu. Ya Bu, ya Bu, karena kalau ulama-ulama kita diwafatkan, siapa yang memimpin sholat? Kalau kiai-kiai ahli ilmu, para ustadz meninggal dunia, siapa yang nyolatin mayit? Bu, kalau kiai meninggal, ustadz meninggal, ahli ilmu meninggal, orang-orang soleh meninggal, siapa yang nalkin mayit? Siapa yang khutbah? Karena itu kita doakan guru-guru kita yang setiap hari berjuang, berdakwah di jalan Allah, semoga dipanjangkan umurnya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para tokoh masyarakat di lingkungan Komplek BTN Pepabri Bojong Leles, semuanya kesepuhan kita, orang tua kita, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Khususon Abah Ustadz Anung selaku Ketua DKM Masjid Ummu Hani Al-Mubarakah. Juga yang saya hormati Pak Ibnu, saudara saya Kak Endan, Kang Hambali, Bapak Mahyani atau Abah Gondrong, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Korek kita doakan semoga menjadi anak-anak yang soleh. Ibu-ibu tim Rebana yang cantik-cantik semuanya. Yang saya hormati para RT 1, 2, 3, 4, 5. Juga yang saya hormati Ketua RW, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, para remaja-remaji, jadi perawan hati-hati, takut dibawa lelaki ke tempat sepi-sepi, akhirnya cium-cium pipi, akhirnya jadi Bandung lautan api, watang melendung ora duwe laki. Pertama dan yang paling utama, Bu, ini mau hadir ngaji apa enggak? Kalau mau hadir jangan ngobrol, ya Bu ya. Ya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, wal inayah. Alhamdulillah, malam ini malam yang berkah, malam maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul, duduk bersama, kita berkumpul di tempat yang makmur. Sama-sama kita duduk untuk tolabul ilmi, sama-sama kita duduk untuk memperingati perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga duduknya kita semua di masjid ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu niat hadir dari rumah menuju masjid ini, setiap melangkahnya dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat. Amin. Semoga Bapak Ibu niat hadir malam ini diberikan sehat walafiat. Bapak Ibu yang sedang sakit, berkah hadir maulid disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu niat hadir maulid, insyaallah banyak berkah, dilimpahkan rizki, rizkinya melimpah-limpah. Amin. Cepat berangkat ke Mekah. Amin. Untuk ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Jalan-jalan ke Arafah dan Muzdalifah,
sa'i dari Sofa sampai Marwah. Semoga berkah Maulid Allah berikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tentrem, rumah tangga yang adem, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dikaruniai putra-putri yang soleh dan solehah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat ma'asalam semoga tercurah keharibaan kita, junjungan kita, Nabi kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita menjadi umat yang mulia, umat yang istimewa, umat yang spesial, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Umat yang paling disayang oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diaku oleh Rasulullah. Amin. Diaku menjadi umatnya dan kita berkumpul bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada panitia dan ketua DKM dan masyarakat yang ada di lingkungan BTN Pepabri ini yang telah mengundang saya. Alhamdulillah. Sebenarnya Bu, saya juga mudah-mudahan diaku oleh ibu-ibu menjadi warga Rangkas Bitung, karena saya punya ibu mertua asli orang Rangkas ya Bu ya. Bahkan saya ajak ibu mertua saya. Ibu mertua saya dari Sentral. Dari Sentral. Tahu Sentral Bu? Nah itu. Jadi saya juga sebagian masuk warga sini. Mudah-mudahan aku jadi saudara. Amin. Sungguh luar biasa. Saya perhatikan, saya lihat begitu kompaknya bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para kesepuhan, warga di sini kompak, semangat. Saya perhatikan semangat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapan yang begitu lama pastinya. Subhanallah, ini pasti saya doakan saudara-saudara, Bapak Ibu semua warga BTN Pepabri ini, saya doakan masuk surga semuanya. Orang yang cinta dengan Nabi, Bu, orang yang ikut senang bergembira akan kelahiran Nabi adalah orang-orang yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Bu, pamannya Rasul, musuhnya Allah, dikutuk oleh Allah, musuhnya Nabi, diabadikan dalam Al-Qur'an. Abu Lahab ketika ngedengar Nabi lahir, ikut senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab setiap Senin dapat syafaat, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu orang kafir, musuhnya Allah. Bagaimana kalau orang Islam, orang yang beriman, yang cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya, yang setiap tahun merayakan hari lahirnya, sudah barang pasti kita semua adalah termasuk orang-orang yang diberikan syafaat, diberikan pertolongan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mohon maaf Pak DKM, saya kalau ngomong bahasa Sunda nggak bisa. Punten dimaklum ya Bu. Kalau suruh ngomong bahasa Sunda kita tiasa angkat tangan saya. Izin saya ngomongnya bahasa Indonesia ya Bu ya. Ya. Kalau bahasa Jawa sih oke-oke aja Bu. Kalau ngomong Sunda, Allah, angkat tangan Bu. Kalau saya paksakan ngomong pasti diketawain. Yang pertama mentertawakan saya pasti ibu mertua saya. Karena setiap hari kalau saya ngomong Sunda, ibu mertua saya ketawa aja. Padahal nggak salah. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ditemukan dengan bulan Rabiul Awal,
Bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran baginda Nabi, bulan hijrahnya Nabi, dan bulan wafatnya Nabi. Ini tiga-tiganya semuanya ada di bulan Rabiul Awal. Lahirnya, hijrahnya, dan wafatnya. Harinya pun sama. Lahirnya Senin, hijrahnya Senin, dan wafatnya pun Senin. Kenapa kalau Rasulullah yang dirayakan kelahirannya, sementara kita, Bu, yang dirayakan, yang diperingati hari wafatnya? Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir sudah memberikan syafaat kepada alam semesta. Nabi Adam diusir dari surga. Nabi Adam taubat, berdoa, doanya tidak dikabul. Ketika Nabi Adam berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad, doanya diterima, taubatnya diterima. Itu salah satunya. Nabi belum lahir sudah memberikan syafaat. Makanya Nabi yang dikenang itu hari kelahirannya. Bapak Ibu semuanya, setiap kali ketemu dengan bulan Rabiul Awal, suka ada orang yang bilang maulid, ada juga yang bilang maulud. Ya Bu, ada yang bilang maulud, mulud, ada yang bilang maulid. Dua-duanya benar Bu. Kalau maulud artinya memperingati bayi yang dilahirkan. Kalau maulid memperingati hari di mana bayi itu dilahirkan. Mau bilang maulud benar, mau bilang maulid benar. Yang enggak benar, yang benci sama maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju Bu? Bapak Ibu semuanya, Nabi kita ini lahir pada hari Senin. Tanggal berapa Bu? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ini biar kita tahu ya Bu ya. Karena saat Nabi lahir ada serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Habasyah, negara Yaman. Saat itu raja yang zalim, yang menguasai dunia adalah Raja Abraha. Menurut keterangan para ulama, kenapa Raja Abraha nyerang Ka'bah? Karena Raja Abraha mimpi istananya kebakaran. Besoknya manggil dukun, manggil ahli nujum, manggil orang spiritual untuk menafsirkan, untuk menjelaskan apa arti mimpinya itu. Setelah dipanggil para dukun-dukun, semua dukun jawabannya sama. Tuan, mimpi Tuan ini mimpi yang buruk. Artinya kerajaan Tuan ini akan hancur, Tuan pun akan mati, akan binasa dengan lahir seorang bayi dari kota Mekah. Itu kata dukun. Kata Raja Abraha, saya nggak mau kalah. Bagaimana caranya supaya saya menang? Kata dukun, kalau pengen menang, hancurkan Ka'bahnya, pindahkan ke Yaman. Akhirnya Raja Abraha berangkat dari Yaman ke Mekah. Karena bawa gajah, ya Bu ya, itu perjalanan 3 bulan baru nyampe. Begitu sampai ke Mekah, begitu gajah melihat Ka'bah Baitullah, itu gajah lumpuh, kakinya nggak berdaya. Dengan mudah Allah kirim burung ababil membawa kerikil dari neraka Sijil. Itu gajah mati kocar-kacir. Ini mengandung hikmah. Segala apa kemampuan manusia, sehebat apapun manusia, kalau Allah belum mentakdirkan, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Betul Bu? Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, Allahnya mau jadi. Nabi Isa punya ibu, nggak punya ayah, Allahnya mau jadi. Kita punya ayah, punya ibu, Allah mau jadi. Luar biasa. Ini Bapak Ibu, niatan Raja Abraha tidak diizinkan oleh Allah karena Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu semuanya, Nabi Muhammad ini
orang yang punya jasa besar terhadap alam semesta. Kehadirannya Nabi ke alam dunia membawa dampak yang sangat mulia. Kehadiran baginda Nabi ini, Bapak Ibu, membawa kesejukan. Bayangkan sebelum ada Nabi, sebelum Nabi lahir, itu Mekah dalam kondisi yang rusak. Mekah dalam kondisi yang hancur. Tidak ada persaudaraan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal akhlak. Sehari-hari bikin pertumpahan darah. Tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada sahabat. Yang kuat itu yang menang, yang lemah itu yang tertindas. Bu, maka itu Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bu ya, untuk menata situasi kondisi akhlak orang-orang Mekah. Subhanallah, dengan semangatnya Nabi berdakwah, kota Mekah yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, dengan izin Allah orang-orang kafir Mekah berubah menjadi ibadallah, menjadi umat Rasulullah, menjadi umat Islam. Alhamdulillah. Bapak Ibu, alam semesta ini, Ibu, kalau tidak ada Nabi, kalau Nabi tidak lahir ke dunia, tidak ada agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak lahir, kalau Nabi tidak dilahirkan, tidak ada hijrah, karena yang hijrah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak lahir, tidak ada Isra, tidak ada Mi'raj, karena yang berangkat Isra Mi'raj adalah Rasulullah. Kalau Nabi tidak lahir, tidak ada Al-Quran, karena Quran kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak lahir, tidak ada Ramadan, tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha, tidak ada kurban, tidak ada syariat, tidak ada peraturan agama, bahkan mungkin tidak ada pernikahan, tidak ada adab, tidak ada akhlak. Kayak apa kita, Ibu? Subhanallah, kita bersyukur, kita bergembira, dan kita berterima kasih kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwahnya Nabi, alam menjadi sejuk, manusia dihantarkan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Umat manusia dihantarkan dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Ini semua adalah berkat perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung, nabinya mulia, umatnya ikut mulia. Kita beruntung punya nabi, punya rasul, nabinya masuk surga, umatnya juga insya Allah masuk surga. Allah berfirman dalam hadits qudsi, inni haramtul anbiya qabla an tadkhulaha anta wa inni haramtul jannah lil umam qabla an tadkhula ummatuka. Ya Muhammad, aku haramkan surga untuk para nabi sebelum kamu yang masuk duluan, dan aku pun haramkan umat manusia masuk surga sebelum umatmu yang masuk surga duluan. Amin ya rabbal. Dalam kitab Qasidah Burdah karangan Imam Muhammad Al-Busiri, Imam Muhammad Busiri ini ahli ilmu, Bu, ahli pantun, jago bikin pantun. Setiap kali ada pejabat datang dikasih pantun, dapat uang. Setiap kali ada pemerintah datang dikasih pantun, dapat uang. Tiba-tiba ini Imam Muhammad Busiri tiba-tiba kena penyakit stroke. Tahu stroke, Bu? Nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, kaku. Di saat sakit, Imam Muhammad Busiri bermimpi dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya
Muhammad Busiri, kenapa engkau suka menyanjung pejabat? Kenapa engkau tidak menyanjung saya, kata Rasulullah. Kata Imam Muhammad Busiri, mohon maaf ya Rasulullah, saya salah. Punten ya Rasulullah, saya tobat. Saya berjanji kalau saya sehat, saya akan menyanjung engkau ya Rasulullah. Tiba-tiba disembuhkan oleh Allah. Imam Muhammad Busiri mengarang kitab namanya kitab Burdatul Madih, yang isinya sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam syairnya itu, busrolana ma'syarul islami innalana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Busrolana, suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan, ma'syarul islam, wahai segenap umat Islam, suatu anugerah wahai umat Islam, kegembiraan untuk kita wahai umat Islam. Innalana minal inayah, sesungguhnya kita diberikan pertolongan Allah. Ruknan ghairu munhadimi, pertolongan yang tidak binasa, tidak hancur. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Nabi Muhammad mengajak kepada kita untuk taat kepada Allah, bi akramir rusli, dengan mulianya Nabi, kunna akramal umami, kita semua ikut jadi umat yang mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak, halo, halo. Yang ngajinya ngobrol itu temannya setan. Yang ngajinya ngobrol itu temannya setan. Yang ngajinya ngantuk temannya setan. Manuk pelatuk mabur ning etan, sing ngajine ngantuk bature setan. Paham? Jadi kalau ngaji dengerin, ya Bu ya, dengerin. Orang ngaji itu Bu, duduknya saja, tidak usah pegang pulpen, cukup dengerin, itu nilainya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pilih mana coba? Pilih ngaji, pilih sholat sunnah 1000 rakaat? Jawab Bu. Ngaji. Sebelah sini saya tanya, Bu, duduk di majelis ilmu, kata Rasul, la tamassu qalaman, tidak usah pegang pulpen, wala taktubu harfan, tidak usah nulis satu huruf, cukup duduk dengerin, itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya tanya Ibu, pilih ngaji apa pilih sholat sunnah 1000 rakaat? Makanya yang duduk nih untung semua. Yang ngantuk juga sama dapat pahala. Yang paling gede yang dekat sama kiainya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Terus sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Subuh. Benar. Saya nggak kuat Bu. Bu, sampai jam berapa? Sing bener ya. Sampai jam berapa? Jam 10. Udah lewat dong. Jam 10 ini 2 menit lagi. Kalau saya tutup takut amplopnya dikurangin ini. Ibu-ibu, kata ulama, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Nabi itu jadi mulia. Mekah, tempat lahirnya Nabi, Mekah sampai sekarang adalah kota yang berkah. Setiap hari dipenuhi oleh umat Islam dari penjuru dunia, karena Mekah berhubungan dengan Nabi, yaitu tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Madinah, tempat hijrahnya Nabi dan wafatnya Nabi, adalah kota yang berkah. Setiap hari penuh orang yang datang ke sana untuk berziarah, karena Madinah berhubungan dengan Nabi. Sendalnya Nabi Bu, sendal ikut Isra,
masuk ke Sidratul Muntaha karena sendalnya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau cinta sama Nabi, insya Allah kita dicatat menjadi umat yang mulia. Amin ya rabbal. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita pengen dimuliakan, pengen jadi umat yang mulia, banyakin baca sholawat. Ya Bu ya, banyakin baca sholawat. Ini temanya cocok Bu, membumingkan sholawat sebagai penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu suka baca sholawat? Suka baca sholawat Bu? Insya Allah orang yang suka baca sholawat selamat dunia akhirat. Ibu suka baca sholawat? Orang yang suka baca sholawat itu Bu nggak bakal nyasar hidupnya. Orang yang nyasar itu orang yang tidak suka baca sholawat. Setuju? Kita ini Bu, tanpa sholawat Nabi ini nggak bisa. Sholat Bu wajib baca sholawat. Siapa orang sholat tidak baca sholawat tidak sah sholatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil alamina innaka hamidum. Sholat tanpa sholawat enggak sah. Khutbah pun sama. Salah satu rukun khutbah baca sholawat. Kalau khutbah tidak dibacakan sholawat, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya pun tidak sah. Doa juga wajib Bu dibacakan sholawat. Doa yang tidak diawali dengan baca sholawat tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu orang doanya dikabul karena sabab membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jutaan orang disembuhkan dari sakitnya karena membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dagang cari uang, dikasih laris dagangannya, itu karena membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dikasih hati yang tenang, hati yang tentram, itu karena dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, biar hati kita tenang, biar hati jadi tentrem. Banyakin baca sholawat biar kita hidup selamat. Banyakin baca sholawat biar kita dapat syafaat. Banyakin baca sholawat biar kita masuk surga, amin. Banyakin baca sholawat biar kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca sholawat biar kita dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca sholawat biar kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Rasulullah bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang mulia bersamaku di hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada aku. Maka itu ibu-ibu, banyakin baca sholawat. Sholawat itu jadi doa, pengganti doa. Kalau ibu malas berdoa, dengan baca sholawat itu bisa menjadi pengganti doa. Sholawat itu juga bisa istighfar. Malas baca istighfar, baca sholawat itu bisa menggantikan istighfar. Dengan baca sholawat, dosa-dosa dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu semuanya, ayo kita baca sholawat biar seger. Ayo baca sholawat biar sehat. Ayo baca sholawat hati tenang. Ayo baca sholawat biar selamat. Sholawat apa Bu?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli, angkat semuanya suaranya, ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulang lagi, Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini cocok dibaca, Bu, biar kita dijaga daripada fitnah. Bagus kita baca biar kita selamat dari orang-orang yang zalim. Sekarang ini Bapak Ibu, kondisi kita ini, Bu, sebenarnya lagi merosot. Islam ini, Bu, lagi merosot, Bu. Sedih kita melihat orang sekarang. Anak-anak kita nggak bisa baca ngaji, nggak bisa baca Quran. Anak-anak kita, Bu, nggak ngerti agama. Orang Islamnya, Bu, nggak ngerti sholat. Orang Islamnya kalau dipanggil sama Allah nggak mau datang. Islam ini cuma nama, tapi kalau dilihat dalamnya, Bu, hancur. Kalau datang Ramadan nggak ada yang puasa, pura-pura lelemesan. Padahal nggak puasa, habis makan nasi padang di pasar. Pulang-pulang lemes, aduh, mah lemes. Sabar Pak, sejam lagi. Iya, padahal udah makan nasi padang. Udah minum kopi kapal api. Habis minum kopi kupu-kupu. Habis ngerokok Jisamsu. Itu pulang-pulang pura-pura lemes. Innalillahi wa inna ilaihi. Ibu-ibunya pada bohong ke bapak. Ibu-ibunya pada bohong ke suami. Asal suami datang, assalamualaikum, langsung pakai bedak. Pakai bedak langsung, Bu. Iya, Pak. Dibuka pintunya, dicium tangannya. Kata suaminya, udah sholat. Ini apa bedaknya ini? Oh iya bener. Besoknya pulang lagi suaminya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, tunggu Pak. Ditanya sama suaminya, udah sholat asar mah? Udah, ini apa cantik begini ini? Padahal belum sholat asar. Bohong zaman sekarang itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Zaman sekarang mentang-mentang suaminya keluar kota, istrinya ikut keluar juga dari rumah. Naudzubillah min. Akhir zaman kita umat Islam enggak demen sama agama, enggak demen sama ngaji. Kalau ada pengajian diumumkan sama Pak DKM, ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini malam Senin ada acara pengajian, enggak ada yang datang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener begitu, Bu? Bener, Bu? Bener enggak, Bu? Bu, ini kalau ada pengajian rame enggak masjidnya, Bu? Yang bener sih, bohong yang percaya gitu malah. Ente percaya, ente percanten. Ya, Bu, ya. Agama kita ini, Bu, mau dikemanakan, Bu? Ngaku umat Islam, tapi Islam cuma sebuah nama. Quran cuma tulisan. Kitanya umat Islam enggak bisa baca Quran. Kita umat Islam enggak ngerti sholat. Kita umat Islam enggak tahu hukum. Maka itu, Bu, kembali kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, Bu, kita ngaji lagi, Bu. Terus ya, Bu, ya.
Awas jangan pulang. Kalau pulang nanti buntutan, Bu. Buntutan, tahu buntutan, Bu? Pantatnya ada ekornya, naudzubillah. Awas, Bu. Jangan pulang sebelum kiainya pulang. Bu, jangan pulang sebelum tendanya dibubar. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi ini orang yang mulia. Mulia semuanya, tidak ada yang kurang. Namanya mulia, fisiknya mulia, akhlaknya mulia. Satu namanya, ibu-ibu. Nabi ini punya nama Muhammad. Ini nama yang sangat mulia. Banyak orang-orang yang nyebut nama Muhammad, dikabul hajatnya, dikabul doanya, sebab menyebutkan nama Muhammad. Ibu kalau ngobrol Nabi dapat pahala. Ibu kalau rumahnya dibacakan sholawat, adem, hilang, Bu. Keluar miantinya, dedemitnya, kuntilanaknya keluar semuanya. Itu kalau dibacakan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nama Nabi ini mulia. Bahkan bapak-bapak disunahkan kalau bikin nama awali dengan nama Muhammad. Jika orang itu suatu saat nanti meninggal dunia masuk neraka, itu malaikat yang jaga neraka nggak mau nyiksa, nggak mau mukul, nggak ada yang mau mukul, nggak mau mukul. Kenapa? Ada nama Muhammadnya, nggak enak, saya malu. Ada nama Muhammadnya, maka itu bawa bapak yang namanya belum ada Muhammadnya, tambahkan Muhammad. Kak Dan, ada Muhammadnya nggak? Tambahin. Tapi kalau nambahin, motong kambing 2, akekah. Ya Bu, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi punya fisiknya mulia, rambutnya mulia, matanya mulia, hidungnya mulia, mulutnya mulia. Ibu, Nabi kalau melihat langit tembus 7 langit, kalau melihat bumi tembus 7 bumi. Kalau ada orang disiksa di kubur, ketahuan, kelihatan sama Nabi. Matanya nggak sama dengan kita. Kupingnya Nabi yasma'u sorirol kolam, ngedenger yang ada di kolam. Telinganya Bu tajam pendengarannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya nggak pernah tidur, qalbuhu la yanam. Hatinya nggak pernah tidur, nggak pernah ngimpi keluar air mani, nggak pernah menguap, nggak pernah angob, nggak pernah dihinggapi lalat, nggak pernah digigit nyamuk. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Keringatnya wangi, ngalahin minyak kasturi, ngalahin minyak misik. Kalau salaman sama sahabat, Bu, itu tangannya wangi, itu sahabat. Kalau Nabi salaman nggak dilepas sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi, ibu-ibu. Ludahnya Nabi itu Bu barokah. Pernah penduduk Madinah kena sakit gatal, Nabi ambil air, Nabi ambil tanah obat turbatus syifa, dicampur dengan air minum, didoain sama Nabi, diludahin sedikit sama Nabi, diminumkan ke orang Madinah, semuanya sembuh diberkati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ngasih minum susu ke penduduk Ahlu Sufah. 1 gelas air susu cukup untuk 1 penduduk Ahlu Sufah. Ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fisiknya Nabi mulia, ibu-ibu. Qadamahu qabbalahumal ba'iru fa'azala mastakahu minal mihani wan nawaib. 2 kakinya Nabi dicium oleh unta yang sedang sakit, seketika untanya sehat, hilang penyakitnya. Mencium kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada di badannya Nabi, di jasadnya Nabi, ini semuanya mulia, tidak kurang sedikit pun. Bahkan ibu, kalau Nabi buang hajat, itu kotorannya hilang di telan bumi. Kotorannya hilang di telan bumi. Ada nggak orang yang buang hajat kotorannya hilang? Ada nggak? Ada nggak Bu? Lahirnya sujud,
lahirnya Nabi sudah dikhitan, makhtunan, mukahalan, maktu usurroh. Nabi lahir sudah copot tali pusernya. Nabi lahir sudah dikhitan, mukahalan. Nabi lahir sudah ada sifatnya. Alfiul angfi, hidungnya mancung bu. Waduh kayak huruf alif. Itu kelebihannya orang Arab bu, hidungnya mancung. Kita kalah di hidung, hidungnya pada pesek-pesek semuanya. Mingslep bu ke dalam. Itu kalahnya kita dengan orang-orang Arab. Alfiul angfi, nuniul fami, mulutnya bunder kayak huruf nun. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha. Terus wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ulang lagi biar kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Ulangi lagi biar dikabul hajatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa jami'a masyaikhina. Terus wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil. Satu lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil. Enak nggak bu? Enak nggak bu? Itu hebatnya sholawat, nggak pernah bosen. Biarpun ibu tiap hari baca sholawat nggak pernah bosen. Enak diucap, ya itulah sholawat baginda Nabi Muhammad SAW. Banyakin baca sholawat, karena orang yang baca sholawat nabinya hadir. Nih malam ini nih kita undang biar nabinya hadir di PTN Pepabri ya bu ya. Ya. Pepsoden, Pepsi, ya bu ya. Banyakin baca sholawat biar pada sehat, amin. Banyakin baca sholawat biar yang kandungnya kosong jadi sehat kandungnya, amin. Jangan mengeluh, banyakin baca sholawat, biarkan Allah yang mengkayakan kita. Yang sedang sakit jangan sedih, banyakin baca selawat, serahkan kepada Allah, biar Allah yang menyembuhkan sakitnya kita, amin. Amin ya rabbal. Dagangan sepi, sambil nunggu yang beli baca selawat ya bu ya, biar serahkan kepada Allah, biar Allah yang melariskan dagangan kita, amin ya rabbal. Jangan biarkan lidah kita ini diem, banyakin baca sholawat. Baca sholawat mabu sambil joget boleh, sambil rebahan boleh, itu khusus buat sholawat. Boleh sambil joget juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah ibu-ibu, sholawat itu bu, ribuan sholawat.
Ada kalau malam Jumat, hari Jumat ini sholawatnya. Nih Bu, ada sholawat Bu dibaca malam Jumat 80 kali, dilebur dosanya 80 tahun. Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Sholawat khusus dibaca Jumat 80 kali. Itu kalau ibu punya dosa 80 tahun, dilebur dosanya, cukup dengan baca sholawat 80 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hafal enggak? Hafal enggak? Ulang lagi, coba. Allahumma sholli wa sallim. Menang baik, cicing baik, kumaha ya Bu? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu khusus Jumat atau malam Jumat dibaca 80 kali, insya Allah dosanya dilebur 80 tahun. Amin ya robbal. Ada sholawat, ini kita sesuai tema aja ya Bu ya. Ada sholawat namanya Syajaratun Nuqud. Syajaratun Nuqud artinya pohon uang. Bu, ada sholawat namanya Syajaratun Nuqud. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ini selawat kalau dibaca, insya Allah ibu dikasih harta melimpah-limpah, tidak kekurangan. Di lemari ada uangnya, di ATM ada, di kutang juga ada, di mana-mana ada, ya Bu ya. Uangnya enggak ketadahan, enggak kewadahan Bu. Namanya sholawat Syajaratun Nuqud Bu. Mau tahu nggak? Nggak rugi saya kasih tahu ya Bu ya. Nih biar ibunya kaya raya. Mau kaya raya nggak Bu? Pengen sugih nggak? Bu, boga kaya raya Bu? Mau? Hoyong Bu. Nih bacaannya nih Bu. Jangan ketawa dong ya Bu ya. Bu, nih salawat namanya Syajaratun Nuqud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca setiap ba'dal isya, tidak banyak, cuma 400 kali. Duh je. Loba teuing eta jangan Bu ya. Duh je Bu ya. Pengen kaya nggak mau capek, nggak ada ceritanya, kecuali nunggu lilin. Bener tuh matu butuh ya. Pengen kaya harus berjuang, kerja keras, baca sholawat namanya sholawat Syajaratun Nuqud. Insya Allah jadi pohon uang. Uangnya orang entek-entek Bu, entah seep-seep Bu. Banjir terus ya Bu ya. Sholawat Syajaratun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tuh. Ada lagi Bu. Ini paling gampang Bu. Pasti ibu tahu. Ya Bu ya. Ada sholawat namanya sholawat Jibril. Ada sholawat namanya sholawat Jibril. Dibaca 1000 kali tiap hari. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 1000 kali tiap hari Bu. Insya Allah tidak kekurangan beras. Insya Allah enggak kekurangan harta. Kalau kita rajin baca sholawat Bu. Jangan dibilang kosong Bu. Itu sholawat itu luar biasa. Amalannya Allah tuh sholawat.
Satu-satunya amalan Allah itu membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ibu selaku umat Nabi Muhammad, khususon di akhir zaman, ibu paling bagus amalan kita, udah bu nggak ada lagi, banyakin baca sholawat biar kita dapat syafaat, banyakin sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa, khususon buat sholawat ya bu ya. Amin 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 ya robbal. Terus yang ketiga ibu, Nabi punya kemuliaan segi akhlak. Tadi mulia segi nama sudah, mulia segi fisik sudah, Nabi mulia segi akhlaknya. Makanya ibu karena akhlaknya mulia diterima oleh orang kafir Quraisy bu. Akhlaknya lemah lembut, akhlaknya Nabi Quran, kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya bu, masya Allah bu, Nabi itu bu luar biasa. Kalau ada sahabat ngasih barang, ngasih kue, dibalas lagi sama Rasulullah. Kalau ada orang ngasih ke Rasul, dikasih lagi sama Rasul. Ada yang ngasih ayam, dibalas ngasih kambing. Ada yang ngasih kambing, dibalas ngasih onta. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau ibu-ibu dikasih nasi bu, subuh-subuh karena ada yang cukuran, ada yang selamatan, tetangganya ngasih nasi ya bu ya di piring. Ini dari ibu Jubaidah lagi cukuran. Makasih ya bu, nanti piringnya di anu ya bu ya. Iya piringnya diganti bu. Enggak dikasih apa-apa, enggak dicuci, enggak apa piringnya. Nuhun ya, makasih ya. La ilaha illallah Muhammadur. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling ngasih hadiah biar saling demen. Jadi kalau tetangga ngasih buah, balas lagi bu, kasih lagi duren ya bu ya. Tetangga datang ngasih pisang, balas lagi bu, kelengkeng ya bu ya. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bisa bu, bisa enggak bu? Nabi punya akhlak bu, pinter ngehargain orang. Pernah ada sahabat datang ngasih anggur, Rasul sedang berkumpul sama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada orang datang, ya Rasul, saya habis panen anggur, ini saya ngasih engkau ya Rasulullah, tolong dicicipin sama Rasulullah. Anggurnya asam bu, manis amat ini anggur, dimakan lagi. Manis amat ini anggur, dimakan lagi sampai habis bu. Senengnya ngasih anggur ini bu, sampai pamit pulang. Setelah pulang sahabat pada nanya, tidak aku sangka ya Rasul, kenapa engkau hari ini berubah? Biasanya engkau suka nawarin, ngasih, kenapa engkau enggak nawarin ke kita? Kata Rasul, begini, ini anggur asam, kalau saya kasih ke kalian takut enggak bisa jaga lidah. Saya kasihan sama tamu ini. Kata Rasulullah, tuh orang yang jago, yang ahli, menghormati, menghargai orang. Maka ibu kalau kondangan di gedung, nasinya nggak enak, lauknya nggak enak, jangan ngomong. Sayang ya, gedungnya bagus ini, tapi nggak enak men. Kurang garam, pedes pisan nih, nggak enak ya. Udah basi, nggak enak. Itu awas bu, jaga lidah kita, jaga ibu, jaga ibu, jaga bu, jaga. Ayo ibu-ibu kita tiru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa akhlak Nabi bu? Nabi itu orang yang suka memaafkan orang. Ibu bisa maafin orang bu? Bisa enggak? Kalau ada tetangga minjem motor bu, barang dianterin habis bensinnya, marah enggak ibu? Marah enggak? Kok marah? Harusnya jangan bu. Ibu punya pisau dipinjam tetangga, hilang, marah enggak bu? Enggak boleh marah, udah nanti ada lagi. Begitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Ibu kalau misalkan ngasih nasi piringnya nggak dikasihin ke ibu, marah nggak Bu? Jangan Bu, ya jangan. Maafin kesalahan orang, hargain orang. Ini banyak Bu orang nggak suka ngehargain. Contohnya DPR Bu. DPR waktu mau nyalon Bu, HP-nya online. Di SMS jawab. Pas duduk kepilih, di SMS ngejawab-jawab Bu. Di SMS diem aja. Di telepon nggak aktif. Waduh, ada perlunya doang sama kita ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Bisa nggak kita ini umat Islam saling menghargai seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya kita pengen meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah itu orang yang suka menghargai orang yang suka dermawan, orang yang suka sodakoh. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Rasulullah itu setiap hari masak nasi. Tolong ibu tiap hari masak. Rasulullah, Bu, udah ngantuk tah? Bu, kalau ada tamu itu pasti dikasih makan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bisa nggak? Nanti Bu, kalau ada tamu kasih makan ya Bu ya. Ya Bu ya, kasih makan ya Bu ya. Kalau ada orang minta uang dikasih nggak? Kasih. Suami minta dikasih nggak Bu? Kasih. Siang-siang dikasih nggak Bu? Kasih. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bu, kalau suami nikah lagi dikasih nggak? Ay enggak. Bu, pengen dimadu apa diracun? Bu, pengen dimadu, pengen madu apa racun? Racun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhlaknya Nabi Bu, akhlaknya Quran. Orangnya pemaaf. In udhiya ya'fu. Kalau disakiti Nabi memaafkan. Diludahi Nabi memaafkan. Dilempar kotoran Nabi memaafkan. Bisa kita begitu Bu? Bisa Bu? Bisa. Insya Allah. In khusima yasmut. Nabi kalau dimaki-maki diem. Bu, kalau bapak marah-marah diam, jangan jawab. Mohon, nyak, mohon, nyak. Kalau bapak, ibu, suami, Bu, suami marah-marah, diam. Mohon, bah, mohon, nyak, mohon. Itu akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini suami marah, ibunya marah. Suaminya melotot lagi. Suaminya berdiri, ibunya berdiri lagi. Suami nudeng, ibunya nudeng lagi. Bapak kesini bawa burung doang. Innalillahi wa inna ilaihi. Contoh akhlak Nabi. Pak, mana bapak ini Pak? Rasulullah kalau di rumah bantuin istrinya. Masaknya dibantuin sama Nabi Muhammad. Ibu bapak suka begitu nggak di rumah Bu? Nggak suka? Keterlaluan ya Bu ya. Bu, Pak, masak bukan tugas istri, nyuci bukan tugas istri, nyapu bukan tugas istri. Tugas istri mentaati suami. Kalau suami nyuruh masak berarti ibu harus masak ya Bu ya. Masak bukan tugas istri, tapi kalau suami nyuruh masak Bu. Tuh, ya Bu ya. Ayo Bu, pengen selamat ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat lagi Bu, biar berkah ya Bu ya, biar berkah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo Bu, sholatullah salamullah
ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkat. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Angkat suaranya. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ulang lagi. Salatullah salam. Angkat suaranya. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, Nabi kita itu orang yang enggak minta-minta. Berkali-kali ditawari enggak minta. Jibril nawarin Uhud, Muhammad mau ini Uhud saya jadikan emas. Kalau Nabi ngomong aja dikasih itu Uhud, Bu. Nabi enggak mau. Nabi enggak minta telaga Kausar tapi dikasih telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar. Besok kita semua, Bu, berhak mandi di telaga namanya telaga Kaus. Itu telaga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi ditawarin sama Allah, ya Muhammad, Nabi Musa saya kasih kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Nuh ruhullah. Kamu pengen apa ya Muhammad? Enggak ya Allah. Dikasihlah pangkat Habibullah. Maka itu, Bu, untuk kita semua, Bapak Ibu-ibu, kalau kita masih mampu, ya Bu ya, kalau kita masih punya, masih mampu, janganlah kita minta-minta ya Bu ya. Meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar Allah yang ngasih ya Bu ya. Jangan minta-minta ke manusia. Kalau mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ibu-ibu, Nabi kita itu, Bu, Nabi yang bersih, makannya makanan yang halal, minumannya minuman yang halal, hatinya bersih, enggak punya dosa, terjaga, maksum, makanya doanya selalu mustajab, dunianya mustajab, di akhiratnya mustajab. Itu bedanya Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, doanya cuma di dunia. Rasulullah punya kelebihan, doanya mustajabah di dunia dan di akhirat. Maka kita kalau pengen doanya mustajab, Bu, makannya hati-hati. Makannya makan yang halal. Jangan mau makan barang-barang yang haram. Karena kalau makan barang yang haram itu mengaruhi ibadah kitanya males, doanya enggak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, kita amalkan mulai sekarang, Ibu. Masukkan makanan minuman yang halal biar hati kita bersih. Kalau bersih, insya Allah doanya mustajabah ya Bu ya. Nabi Muhammad ini, Bu, Nabi yang paling hebat, Ibu. Mukjizatnya langgeng, walaupun nabinya wafat, mukjizatnya masih diamalkan oleh kita. Al-Quran masih diamalkan oleh kita. Beda sama mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabinya wafat, mukjizatnya tidak kepake. Tapi kita, Bu, mukjizatnya, syariatnya, undang-undangnya, ibadahnya, hukumnya masih diamalkan walaupun nabinya sudah wafat. Ini kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yuda nu fi ilmin wala karomi. Faqa, mengungguli, Nabi Muhammad mengungguli an-nabiyina, para nabi-nabi yang lain. Fi khalqin wa fi khuluqin, baik akhlaknya, jasadnya, Nabi unggul. Walam yudanuhu, tidak ada satu nabi dan rasul yang mendekati
keilmuannya, derajatnya seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mana yang bisa ngadep langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Manusia mana Bu yang bisa berhadapan langsung sama Allah kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita bersyukur atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi, umat manusia selamat imannya, ibu selamat nyembah kepada Allah. Ya Bu ya, menyembah kepada Allah, dijaga imannya, dijaga akidahnya sampai mati, sampai menghadap kepada Allah. Inilah jasanya yang sangat besar, jasa Rasulullah kepada kita umat-umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jamin semuanya ibu-ibu umat Islam yang cinta sama Rasul, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, walaupun punya amal secuil, insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kandan, Pak Ustadz Anung yang telah mengundang saya. Sebenarnya saya Ibu, Bu, kalau saya enggak terkenal. Ya Bu ya, enggak terkenal. Tapi karena disuruh saudara, saya sampaikan sebisa-bisanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak kapok ngundang saya ya Bu ya. Kapok enggak Bu? Awas kalau kapok ya Bu ya. Ibu kalau ke Cilegon mampir. Di Cilegon ada metro, ada perumahan metro Bu. Itu di situ saya ada ya Bu ya. Mampir aja. Pondoknya Darul Mustafa. Ya, ada pondok pesantren Darul Mustafa untuk jenjang SMP. Kalau ibu pengen mondokin anak, bawa aja ke sana. Masalah harga bisa di negosiasi ya Bu ya. Bisa kompromi ya Bu ya. Apalagi buat orang Rangkas ya Bu ya. Itu. Jadi silahkan ibu kalau pengen mondokin anak. Ibu, anak jangan dieman-eman. Ya, pondokin Bu. Biar bisa ngaji, biar bisa ibadah, biar bisa mandiri. Ini punya anak disayang-sayang ya Bu ya. Disayang-sayang sampai gede nggak bisa ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus di samping pondok pesantren ada juga ibu-ibu travel umroh. Kalau ibu pengen umroh, ibu ya, kalau pengen umroh bisa hubungi saya, berangkat bareng sama saya. Insya Allah tanggal 28 Oktober akan berangkat umroh beserta bawa jamaah sebanyak 30 orang. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen gabung umroh sama saya, insya Allah ya Bu ya, kita antar, kita kawal. Mudah-mudahan manfaat informasinya. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa diamalkan, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.